Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tazkiyah Adinda Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin mempresentasikan salah satu dari materi akuntansi biaya 2 yaitu mengenai penentuan harga pokok. Nah, penentuan harga pokok atau costing sendiri adalah proses menghitung biaya produksi suatu barang atau jasa. Ini melibatkan identifikasi dan penilaian semua biaya yang terkait dengan produksi barang atau jasa tersebut, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Di sini ada tujuan penentuan dari harga pokok produksi. Pertama, untuk memperoleh informasi tentang biaya produksi suatu produk atau jasa agar dapat dijadikan dasar dalam menentukan harga jualnya. Nah, dengan mengetahui harga pokok, perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat dalam menetapkan harga yang kompetitif dan memperoleh laba yang diinginkan. Yang kedua, penentuan harga pokok juga penting dalam analisis kinerja perusahaan. Dengan membandingkan harga pokok dengan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk atau jasa, manajemen dapat mengevaluasi efisiensi operasional dan mengidentifikasi area-area mana yang biaya dapat ditekan atau diatur lebih baik. Nah, proses penentuan HPP sendiri melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi biaya, pengelompokan biaya menjadi biaya variabel, dan biaya tetap, dan alokasi biaya ke unit-unit produk. Langkah-langkah ini membantu perusahaan memahami struktur biaya mereka dan mengambil keputusan yang tepat terkait dengan produksi dan penetapan harga. Ada beberapa metode dalam menentukan harga pokok produksi. Nah, di sini yang pertama adalah full costing. Metode full costing sendiri mencangkup semua biaya produksi dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik baik yang variabel maupun yang tetap. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik tetap dialokasikan ke setiap unit produk. Ini berarti bahwa setiap unit produk menanggung bagian dari biaya tetap pabrik, terlepas dari apakah unit tersebut benar-benar dijual atau disimpan dalam inventories. Yang kedua, ada variable costing. Berbeda dengan metode full costing yang sebelumnya, variable costing hanya mencangkup biaya variabel produksi, seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik variabel. Biaya overhead pabrik tetap dianggap sebagai biaya periode dan tidak dialokasikan ke dalam produk. Pada slide ini akan dijelaskan 3 biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku meliputi semua biaya yang terkait dengan pembelian bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Ada bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja. Tenaga kerja ini mencangkup biaya upah dan gaji untuk pekerja yang langsung terlibat dalam produksi barang atau jasa. Di sini ada tenaga kerja langsung atau yang terlibat langsung pada proses produksi dan biaya tenaga kerja tetap atau yang tidak terlibat dalam pembuatan produk ataupun jasa. Yang terakhir ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik meliputi semua biaya produksi yang tidak langsung terkait dengan produksi barang atau jasa tertentu. Ini bisa mencangkup biaya sewa pabrik, utilitas, peralatan, dan biaya administrasi. Biaya overhead pabrik sendiri dibagi menjadi 2, seperti sebelumnya di slide ada biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead tetap. Pada slide ini akan dijabarkan salah satu contoh dari penentuan harga pokok dengan metode full costing menggunakan data dari toko es Tarokolot. Nah, toko es Tarokolot pada bulan April berhasil menjual sebanyak 538 unit cup dengan harga per unit adalah sebesar 8.000. Kapasitas unit yang dibuat selama sebulan adalah sebanyak 600 cup. Berikut ini rincian harga produksi per unitnya. Biaya bahan baku. Bahan baku langsung terdiri dari bubuk taro seharga 2.000, susu ultra 500, susu kental cair 500, dan gula 500.
Lalu ada bahan baku tidak langsung terdiri dari gelas plastik 300 perak, tutup plastik, sedotan, plastik single kecil masing-masing seharga 100 perak. Jadi total biaya bahan baku adalah sebesar Rp4.100. Kita lanjut ke tenaga kerja langsung. Biaya pembuatan produksi bubuk taro per cup dihargai dengan 500 perak per unitnya. Lalu biaya overhead pabrik variabel, ada biaya utilitas seperti listrik, lampu, pendingin es, mesin pres, tutup botol seharga 600 perak. Lalu, biaya overhead pabrik tetap yaitu biaya sewa tempat penjualan seharga 500 perak per unitnya. Kita masuk ke biaya administrasi dan umum. Di sini ada biaya transportasi seharga Rp300.000. Di sini kita diminta buat laporan laba rugi dengan metode full costing. Berikut adalah laporan laba rugi dengan metode full costing untuk es Taro-Kolot per bulan April 2024. Nah, yang pertama ada penjualan. Total penjualan dari es Taro-Kolot adalah sebanyak 538 dengan harga per unitnya yaitu Rp8.000. Jadi, total keuntungan dari penjualan sebesar Rp4.304.000. Karena presiden awal tidak ada, kita kosongkan. Lalu HPP dengan rincian bahan baku 4.100, biaya tenaga kerja 500, biaya BOP variabel 600, BOP tetap 500. Lalu ditotalkan semua itu didapatlah 5.700. HPP for sales. HPP for sales didapatkan dari 5.700 dikalikan kapasitas unit yang dibuat selama sebulan yaitu sebesar 600 cup atau Rp3.420.000. Kita masuk ke presiden akhir. Presiden akhir didapat dari 600 dikurang 538 atau total penjualannya 62 unit. 62 unit ini akan dikalikan dengan 5.700. Didapatlah 353.400. Nah, kemudian untuk mencari cost of goods sold, ini didapat dari pengurangan HPP for sale dengan persediaan akhir. Didapatlah Rp3.066.600. Lalu, under or over applet FOH. Nah, ini didapat dari selisih antara biaya overhead aktual dan perkiraan biaya overhead yang terjadi. Di sini adalah 62 unit dikalikan dengan biaya overhead pabrik tetap yaitu sebesar Rp500. Didapatlah Rp31.000. Lalu, cost of goods sold at actual didapatkan dari pertambahan cost of goods sold dengan under or over applet FOH. Lalu kita akan mencari laba kotornya. Nah, laba kotor sendiri didapatkan dari pengurangan penjualan yaitu yang mana? Di sini adalah totalnya. Lalu dengan cost of goods sold at actual. Didapatlah laba kotor untuk es Taro-Kolot sebesar Rp1.206.400. Untuk mencari net income atau laba bersihnya, kita akan mengurangi laba kotor ini dengan biaya transportasi atau administrasi umum. Di sini es Taro-Kolot mempunyai biaya itu sebesar totalnya Rp300.000. Jadi, laba kotor dikurangi dengan total beban, didapatlah net income atau laba bersihnya sebesar Rp906.400. Mungkin itu saja materi mengenai penentuan harga pokok yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.